Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danis Muhammad Aziz Vicky, NIM 2018-53071 kelas A. Di sini saya akan membahas tentang pemisahan tugas dan fungsi sistem pada pertemuan ke-11. Di sini saya akan membahas tentang pemisahan tugas dan fungsi sistem pada pertemuan ke-11. Di dalam sistem informasi yang sangat terintegritas, prosedur yang dahulu dilakukan oleh beberapa orang kini digabungkan. Siapapun yang memiliki akses tak terbatas ke komputer, program komputer dan data dapat memiliki kesempatan untuk melakukan kejahatan dan menyembunyikan penipuan. Dalam rangka memerangi ancaman ini, organisasi harus mengimplementasikan prosedur pengendalian yang sesuai, seperti pemisahan tugas yang efektif dalam fungsi sistem informasi. Otoritas dan tanggung jawab harus dengan jelas dibagi di antara fungsi-fungsi berikut ini, yaitu yang pertama adalah administrasi sistem atau sistem administration, yang kedua manajemen jaringan atau network management, yang ketiga manajemen pengamanan atau security management, yang keempat manajemen perubahan change management, yang kelima pemakai atau user, yang keenam analisis sistem, yang ketujuh pemrograman, yang kedelapan operasi komputer, yang kesembilan perpustakaan sistem informasi, dan yang ke-10 pengendalian data. Dalam pemisahan tugas dalam fungsi sistem merupakan hal yang sangat penting untuk diketahui bahwa orang-orang yang melakukan fungsi ini haruslah orang yang berbeda, yaitu mengizinkan seseorang untuk melakukan dua atau lebih pekerjaan akan menghadapkan perusahaan pada kemungkinan terjadinya tindak kejahatan penipuan. Yang selanjutnya adalah pengendalian atas akses secara fisik. Bagaimana keamanan akses secara fisik ini dapat dicapai? Yang pertama, tempatkan perlengkapan komputer di ruang terkunci dan dibatasi akses hanya untuk personil yang memiliki otorisasi saja. Yang kedua, pengendaliannya adalah hanya memiliki satu atau dua jalan masuk ke ruang komputer. Yang ketiga, meminta ID pegawai yang sesuai. Yang keempat, meminta pengunjung atau pendatang untuk menandatangani sebuah daftar tamu ketika mereka memasuki dan meninggalkan lokasi, agar untuk memudahkan tracking orang yang telah datang ke tempat tersebut. Yang kelima, gunakan sistem alarm keamanan jika terjadi tindak kejahatan. Selanjutnya, bagaimana keamanan akses secara fisik dapat dicapai? Yaitu yang pertama, membatasi akses atau saluran telepon pribadi dan agar tidak terdeteksi atas terminal dan PC yang memiliki otorisasi. Yang kedua, pasang kunci ke PC dan peralatan komputer lainnya. Yang ketiga, membatasi akses ke program data dan perlengkapan offline. Yang keempat, selanjutnya adalah menempatkan hardware dan komponen penting sistem jauh dari bahan yang berbahaya atau mudah meledak dan terbakar. Yang kelima adalah pasang detektor asap dan api serta pemadam kebakaran yang tidak merusak perlengkapan komputer. Selanjutnya, pengendalian atau akses secara logis. Para pemakai harus diizinkan untuk hanya mengakses data yang diotorisasikan saja pada mereka, dan mereka hanya melakukan fungsi tertentu yang diotorisasikan pada mereka. Apa sajakah pengendalian atas akses secara logis itu? Yang pertama ada password, kedua identifikasi melalui kepemilikan fisik, yang ketiga identifikasi biometris, yang keempat uji kesesuaian. Selanjutnya, perlindungan PC dari jaringan klien atau server.
Banyak kebijakan dan prosedur untuk pengendalian komputer utama yang dapat diaplikasikan untuk ke jaringan PC. Pengendalian berikut ini juga merupakan pengendalian yang penting. Salah satunya adalah latihan mengenai pengendalian yang berkaitan dengan PC serta arti pentingnya. Yang kedua, batasi akses dengan menggunakan kunci di PC, dan apabila mungkin, buatlah kebijakan dan prosedur. Yang kesembilan adalah perlindungan PC dari jaringan client server. Selanjutnya, PC yang mudah dibawa tidak boleh disimpan dalam mobil. Simpanlah data yang sensitif dalam lingkungan yang seaman mungkin dan jauh dari jangkauan orang lain. Yang ketiga, install software yang secara otomatis akan mematikan terminal atau komputer yang termasuk dalam jaringan setelah tidak digunakan dalam waktu yang ditentukan. Yang keempat, buatlah cadangan hardware secara teratur untuk menjaga kebobolan data atau kehilangan data. Yang selanjutnya adalah enkripsi atau lindungi file dengan password. Yang selanjutnya, buatlah dinding pelindung di sekitar sistem operasi. Selanjutnya, memastikan bahwa PC harus diboot dalam sistem pengamanan. Gunakan pengendalian password berlapis untuk membatasi akses pegawai ke data yang tidak sesuai. Gunakan spesialis atau program pengaman untuk mendeteksi kelemahan dalam jaringan. Selanjutnya kita akan bahas tentang pengendalian internet dan e-commerce. Berikut ini adalah alasan-alasan mengapa perhatian harus diberikan ketika menjalankan bisnis melalui internet. Yang pertama adalah ukuran dan kompleksitas internet sangatlah besar. Internet menawarkan variabilitas yang sangat besar dalam hal kualitas, kompatibilitas, kelengkapan, dan stabilitas produk, serta pelayanan jaringan. Yang ketiga adalah akses pesan yang lain. Keempat, banyak website yang pengamanannya salah. Yang ketiga, hacker tertarik pada internet. Ini sangat berbahaya ya. Selanjutnya adalah pengendalian internet dan e-commerce. Beberapa pengendalian efektif dapat digunakan untuk mengamankan kegiatan seperti password, enkripsi, dan prosedur verifikasi routing. Pengendalian lain adalah dengan cara memasang firewall, hardware, and software yang mengendalikan komunikasi antar jaringan internal perusahaan yang kadang-kadang disebut sebagai jaringan yang dipercaya dan jaringan luar atau jaringan yang tidak dipercaya. Firewall sendiri adalah pembatas antara jaringan yang menghalangi keluar masuknya informasi yang tidak diinginkan dalam jaringan yang dipercaya. Selanjutnya adalah amplop elektronik yang dapat melindungi pesan yang berupa surel, email, atau Gmail. Selanjutnya, keterpeliharaan. Dua kategori pengendali yang membantu memastikan keterpeliharaan sistem adalah pengembangan proyek dan pengendalian aksesi. Yang kedua, perubahan pengendalian manajemen. Selanjutnya, pengembangan proyek dan pengendalian aksesi mencakup elemen-elemen utama berikut ini. Pertama, rencana utama strategis, pengendalian proyek, jadwal pemrosesan data, pengukuran kinerja sistem, peninjauan pasca implementasi. Selanjutnya, perubahan pengendalian manajemen. Perubahan pengendalian manajemen mencakup hal-hal berikut. Pertama, peninjauan secara berkala terhadap semua sistem untuk mengetahui perubahan yang dibutuhkan. Semua permintaan diserahkan dalam format yang baku. Pencatatan dan peninjauan permintaan perubahan dan menambah sistem dari pemakaian yang diotorisasi. Yang keempat, penilaian dampak perubahan yang diinginkan terhadap tujuan, kebijakan, dan standar. Selanjutnya, perubahan pengendalian sistem manajemen. Yang kelima, pengkategorian dan menyusun semua perubahan dengan menggunakan prioritas yang telah ditetapkan. Yang keenam, implementasi prosedur khusus untuk mengatasi hal-hal yang mendadak. Yang ketujuh, pengkomunikasian semua perubahan ke manajemen
8. Permintaan peninjauan, pengawasan, dan persetujuan dari manajemen TI terhadap semua perubahan hardware, software, dan tanggung jawab. Yang ke-8, 9. Penugasan tanggung jawab khusus bagi semua yang terlibat dalam perubahan dan awasi kinerja mereka. Selanjutnya adalah integritas. Perusahaan merancang pengendalian umum untuk memastikan bahwa lingkungan pengendalian berdasarkan komputer dari organisasi stabil dan dikelola dengan baik. Pengendalian aplikasi ini adalah untuk melindungi, mendeteksi, dan mengoreksi kesalahan dalam transaksi ketika mengalir melalui berbagai tahap dalam program proses data. Perusahaan harus membentuk prosedur pengendalian untuk memastikan bahwa semua dokumen sumber memiliki otorisasi, akurat, lengkap, jelas, dan masuk ke dalam sistem yang dikirim ke tujuannya dengan tepat waktu. Pengendalian data sumber berikut ini mengatur integritas input. Yang pertama, desain formulir. 2. Pengujian urutan nomor formulir. 3. Dokumen berputar. Yang keempat, pembatalan dan penyiapan dokumen. Yang kelima, otorisasi dan pemisahan tugas. Yang keenam, visualisasi scanning. Yang ketujuh, verifikasi dikit pemeriksaan. Yang kedelapan, verifikasi kunci. Selanjutnya adalah integritas, yaitu rutinitas validasi input. Rutinitas validasi input adalah program yang memeriksa integritas data input pada satu data dimasukkan ke dalam sistem. Rutinitas validasi ini mencakup: pertama, pemeriksaan urutan pemeriksaan jangkauan. 2. Pemeriksaan batasan. 3. Pengujian kelogisan. Keempat, pemeriksaan data yang redundan. Yang kelima, pemeriksaan file. Yang keenam, pemeriksaan tanda. Yang ketujuh, pemeriksaan validitas. Yang kedelapan, pemeriksaan kapasitas. Selanjutnya, integritas pengendalian entry data online. Sasaran dari pengendalian entry data online ini adalah untuk memastikan integritas data transaksi yang memasukkan dari terminal online ke dalam PC dengan mengurangi kesalahan dan penghilangan pengendalian entry data online. Pengendalian entry data online mencakup pemeriksaan file, batasan jangkauan, kelogisan, tanda validitas, dan data yang redundan, nomor ID pemakai, pengujian kompatibilitas. Jika memungkinkan, sistem harus memasukkan data transaksi secara otomatis, pemberitahuan, pemformatan, pengujian kelengkapan, verifikasi close loop, catatan transaksi, pesan kesalahan. Data yang dibutuhkan untuk memproduksi dokumen entry data online harus disimpan seperlunya untuk memenuhi persyaratan legal. Selanjutnya, integritas pengendalian pemrosesan dan penyimpanan data. Pengendalian umum yang membantu mempertahankan integritas pemrosesan data menyimpan data adalah sebagai berikut. 1. Kebijakan prosedur. 2. Fungsi pengendalian data. 3. Prosedur rekonsiliasi. Yang keempat, rekonsiliasi dan data eksternal. Yang kelima, pelaporan penyimpanan. Selanjutnya, yang keenam, pemeriksaan sirkulasi data. 7. Nilai devalue. 8. Pencocokan data. 9. Label file. 10. Mekanisme perlindungan penulisan. 11. Mekanisme perlindungan database. Yang ke-12, pengendalian konversi data. Yang ke-13, pengamanan data. Selanjutnya, pengendalian output. Fungsi dari pengendalian output adalah pengendalian data seharusnya meninjau kelogisan dan kesesuaian format semua output, dan merekonsiliasi total pengendalian input dan output yang berkaitan setiap harinya. Selanjutnya, mendistribusikan output komputer ke departemen pemakai yang sesuai.
Yang selanjutnya, mewajibkan pemakai untuk meninjau secara hati-hati kelengkapan dan ketepatan semua output komputer yang mereka terima. Menyobek atau menganjurkan data yang sangat rahasia. Selanjutnya adalah pengendalian transmisi data. Untuk mengurangi risiko kegagalan transmisi data, perusahaan seharusnya mengawasi jaringan atau network. Kesalahan tersebut dapat diminimalkan dengan menggunakan, yang pertama, menggunakan enkripsi data, yang kedua, menggunakan prosedur verifikasi routing, yang ketiga, pemeriksaan kesamaan, dan teknik pengetahuan pesan. Selanjutnya, pengendalian transmisi data memberikan nilai tambah bagi organisasi yang menggunakan Electronic Data Interchange atau EDI atau Electronic Funds Transfer atau EFT dalam mengurangi risiko akses yang tidak memiliki otorisasi terhadap data perusahaan. Yang ke-30 adalah pengendalian transmisi data. Dalam lingkungan seperti ini, pengendalian internal yang baik dapat dicapai dengan menggunakan sejumlah prosedur pengendalian. 1. Akses basic ke fasilitas network harus dikendalikan secara ketat. Yang kedua, identifikasi elektronik harus diwajibkan untuk semua terminal network yang memiliki otorisasi. Yang ketiga, prosedur pengendalian akses logis yang ketat merupakan hal yang penting dengan password dan nomor telepon penghubungan diubah secara berkala. Yang keempat adalah enkripsi, harus digunakan untuk mengamankan data yang disimpan serta data yang dikirim. Yang 5, rincian semua transaksi harus dicatat dan ditinjau ulang secara berkala untuk mengetahui jika ada transaksi yang tidak valid. Sekian pemaparan dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.